Hosea 4 ayat 6 mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi, syarat mutlak untuk mengalami hidup yang kekal, kalau istilah kita bilang masuk sorga, syarat utamanya adalah pengenalan akan Allah. Makanya kita selalu menganjurkan supaya kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan mengalami pengenalan akan Allah yang benar. Kita juga menentang tentang ajaran bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi. Itu sebanyak pengajaran yang menentang pengenalan akan Allah. Karena apa? Firman Allah, kebenaran, apapun istilahnya ya, kehendak Allah, perintah-perintah Tuhan, pengajaran dari Allah, firman Allah, itu adalah gambaran atau bayangan atau deskripsi dari pribadi Allah itu sendiri. Jadi kita tidak bisa membagikan bahwa Allah itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman atau Anak, dan Roh Allah. Tidak bisa. Karena sebenarnya yang dimaksud dengan Bapa itu wujudnya adalah roh. Allah itu adalah roh. Bapa di sorga wujudnya adalah roh. Jadi kalau berbicara tentang Roh Kudus, Roh Allah, itu berbicara tentang pribadi Bapa itu sendiri yang adalah roh. Kan Allah hanya satu ya, yaitu Bapa kan. Nah, Bapa itu wujudnya adalah roh. Jadi kalau kita berbicara tentang pribadi Roh Kudus, kita sebenarnya sedang berbicara atau tertuju kepada satu pribadi yang sama, yaitu Bapa di sorga. Karena wujud dari Bapa di sorga adalah roh. Jadi bukan berarti bahwa roh Bapa itu sendiri, pribadinya sendiri, terus Roh Kudus juga pribadi yang berbeda dari roh Bapa. Tidak. Jadi memiliki satu kesatuan pribadi, bukan hanya satu kesatuan hakikat seperti doktrin Tritunggal pada umumnya, tetapi benar-benar hanya memiliki satu roh, yaitu satu pribadi. Terus firman Allah juga tidak bisa dipisahkan dari roh Allah. Makanya ketika manusia itu diciptakan, pada hari yang ke-6, Tuhan membentuk manusia itu dari tanah liat. Dan ketika sudah menjadi bentuk, sudah terbentuk, punya telinga, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya rambut, semua tulang-tulang sudah tersusun. Tetapi manusia itu belum menjadi makhluk yang hidup. Manusia benar-benar menjadi hidup, menjadi makhluk yang hidup ketika Allah menghembuskan nafas. Jadi kata menghembuskan nafas itu adalah memberikan hidup itu sendiri, yaitu pribadi Allah. Jadi Allah itu memberikan hidupnya, memberikan pribadinya kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yaitu apa? Roh yang dihembuskan itu, nafas Allah itu adalah roh Allah. Itulah firman Allah. Jadi kita tidak bisa dapat memisahkan antara firman dan roh Allah itu sendiri. Karena yang dimaksud dengan roh Allah itu adalah firman Allah. Dihembuskan nafas Allah. Itu juga yang dikatakan oleh Ayub kan. Roh Allah yang membentuk aku, dan nafas Allah yang membuat aku hidup. Jadi berbicara tentang nafas Allah itu berbicara tentang pribadi Allah atau roh Allah atau firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah pribadi Allah itu, bukan pribadi kedua atau pribadi ketiga. Tidak. Firman Allah itu adalah pribadi dari Allah yang esa. Hanya ada satu pribadi, hanya ada satu Allah, hanya ada satu roh, hanya ada satu firman, dan itu adalah satu kesatuan yang sama yang saya sebut dengan pribadi yang esa. Kita harus mengenal Allah dalam cara demikian. Karena kalau tidak, kita akan tersesat, kita tidak akan mengenal Allah yang benar.
Saya akan kasih ayat ya di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke 18 ya. Ini bicara tentang penciptaan manusia. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi benar manusia itu menjadi ciptaan yang sulung. Anak sulung itu berbicara tentang yang terutama, yang tertinggi, memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari semua ciptaan yang lain. Karena tujuan penciptaan Allah terhadap semua alam semesta, yaitu diciptakan mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 Tuhan bekerja. Tujuan dari semua penciptaan itu adalah manusia. Jadi semua yang Allah ciptakan, yaitu langit dan bumi dan segala isinya, itu tujuannya untuk memfasilitasi supaya bagaimana manusia itu bisa hidup. Jadi semua ciptaan Allah itu terkondisi atau diciptakan itu sebagai fasilitas kebutuhan dari ciptaan yang namanya manusia. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 18 ini sangat clear menjelaskan di sana bahwa manusia itu ternyata diciptakan oleh firman Allah. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Koma ya. Sampai di situ. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan ketika manusia itu dihembuskan dengan nafas Allah dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup, Ayub juga menyinggung di sana bahwa roh Allah yang membentuk aku, nafas Allah yang maha tinggi yang membuat aku hidup. Jadi ketika Tuhan mengembuskan nafas, itu Tuhan sedang membagikan kehidupannya. Tuhan sedang memberikan hidupnya, pribadinya kepada manusia supaya manusia itu bisa menjadi makhluk yang hidup. Karena kalau Tuhan tidak memberikan pribadinya, hidupnya, tidak membagikan kehidupannya kepada manusia, manusia itu tetap akan menjadi mati. Manusia itu hanya bisa hidup oleh karena firman Allah yang diberikan ke dalam diri manusia. Itu yang dikatakan di dalam Yeskiel, saya teringat ya. Kita buka jo pelan-pelan. Agak panjang kita pengajaran ini, sebenarnya kita batasi ya, karena kita hanya reels, tetapi tidak apa-apa. Saya tergerak Yeskiel. Saya akan menghubungkan antara firman Allah dan roh Allah. Yeskiel 36. Yeskiel 36. Sesudah Yeremia atau sebelum? Sesudah Yeremia. Yeskiel 36. Di mana ayatnya? Ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang membuat kita hidup itu adalah ketika kita hidup itu dalam firman Allah. Sama saja. Kalau kita hidup dalam firman Allah, itu sama seperti kita hidup dalam roh Allah. Roh Allah itu yang membuat kita hidup, sama firman Allah yang membuat kita hidup. Saya mau tegaskan di sini bahwa yang menjamin keselamatan, yang membuat kita itu bisa diselamatkan itu adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup dalam firman Allah. Firman Allah itu seperti pesawat yang menghentar jiwa kita itu sampai ke sorga. Tanpa firman Allah kita tidak akan sampai ke sorga. Titik. Kita belum selesai walaupun kita sudah bilang titik, karena kita akan menghubungkan dari ayat-ayat ini bahwa roh Allah itu adalah firman Allah. Jadi ketika Tuhan memberikan roh Allah ke dalam diri manusia, itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan firman-Nya. Makanya di dalam Yeremia juga, ini ayat favorit saya ya, Yeremia, kita mundur, 31 ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi beginilah perjanjianku yang akan kuadakan dengan
kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, semua nubuatan baik Yeskiel maupun Yeremia ini sudah digenapi. Di mana? Di kamar loteng Yerusalem yang kita sebut dengan hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta itu hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya ke dalam hati manusia, ke dalam batin manusia, supaya benar-benar manusia itu menjadi bait Allah. Jadi peristiwa Pentakosta itu di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus, mencurahkan rohnya dalam kehidupan manusia, kehidupan saya dan saudara. Itu sama aja Tuhan itu memberikan firman-Nya ke dalam hati kita. Makanya dalam Yeremia dikatakan, Tauratku akan kuberikan di dalam hati mereka, akan kumeteraikan dalam hati mereka. Itu berbicara tentang roh Allah ini yang digenapi di kamar loteng Yerusalem. Jadi jangan pernah memisahkan antara pribadi Allah itu menjadi 3 bagian atau ada 3 pribadi, tidak. Roh Kudus itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Makanya ketika kita membaca firman Allah, kita merenungkan firman Allah, kita belajar firman Allah, itu kita sedang berbicara, sedang belajar tentang pribadi Allah, yang adalah Allah yang esa itu. Demikianlah firman Tuhan. God bless you all.